Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hilma Kholalubi sebagai moderator kelompok 7 dengan judul makalah hakikat riba akan menjelaskan materi tentang riba. Saya juga sebagai pemateri pertama. Pengertian riba itu adalah artinya ziyadah yang berarti bertambah. Kemudian kalau seandainya beberapa mazhab juga menjelaskan bahwa riba merupakan mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan waktu pelunasan hutang tanpa adanya imbalan. Kemudian kalau mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa riba itu adalah tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditukar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang tetapi sejenisnya, begitu. Saya Rifki Nanda Putra Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum riba. Di dalam Al-Quran, kata riba beserta bentuk derivasinya disebut sebanyak 12 kali. 8 diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Quraish Shihab menyebutkan kata riba itu termaktub dalam Al-Quran sebanyak 8 kali dalam 4 surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. 3 surat pertama adalah Madaniyah dan sedangkan Ar-Rum adalah Makkiyah. Konsep pengharaman riba dalam Al-Quran tidaklah secara langsung, melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharaman khamar dalam Al-Quran. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum, Quran surah 30-39. Dan artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ar-Rum 30-39. Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba, hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat, yang mana riba hanya bersifat kamuflase sedangkan zakat bersifat hakiki. Ayat ini mewacanakan zakat sebagai pertambahan harta. Perhatikan bagaimana dalam ayat ini zakat dipersandingkan dengan riba. Jika diperhatikan, Al-Quran berbicara tentang riba dalam dua perspektif. Pertama, perspektif penerima, di mana riba dinyatakan haram secara eksplisit, Quran surah Al-Baqarah. Kedua, dalam perspektif pemberi, sebagaimana dapat kita simak dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39. Dilihat dari perspektif penerima, secara lahiriah riba memiliki kesamaan dengan jual beli, yaitu sama-sama pertambahan. Tetapi secara esensial jual beli bersifat produktif, sehingga Allah menegaskan dan selanjutnya yaitu macam-macam riba. Menurut para ulama fikih, hasil buah dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Riba dain atau riba dalam hutang piutang. Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada masa zaman jahiliyah. Yang kedua, riba fadli. Riba fadli ini memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar atau dijual belikan yang sama jenisnya, dan ini hukumnya haram. Contohnya, Anda menjual atau meminjamkan biji-bijian atau uang kepada seseorang dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas atau biji dengan biji-bijian, dengan disertai tambahan dari barang yang semisal.
Dan barang tersebut adalah barang-barang ribawi yang apabila diberi tambahan dari barang semisal akan menjadi riba. Agar bisa menjauh dari riba fadli dan tidak terjatuh ke dalamnya serta terhindar darinya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli barang ribawi, yaitu kadarnya harus sama dan harus serah terima barang di tempat transaksi sebelum berpisah. Yang ketiga, riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Keempat, riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam. Yang kelima, riba yad adalah riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima. Riba yad juga merupakan riba yang terdapat pada jual beli tidak secara tunai karena ada penangguhan pembayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kalau untuk dampak negatif riba sendiri itu sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu, melemahkannya nilai sosial, kemudian menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal ya kan, karena enak-enak aja udah dapat duit gitu dari uang yang dia punya gitu. Kemudian juga menimbulkan membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, kemudian mendorong manusia untuk melakukan tindakan kezaliman dan eksploitasi. Kemudian banyak lagi dampak negatif dari riba ini. Nah, kemudian apa hikmah diharamkannya riba gitu? Jadi hikmah diharamkannya riba ini sangat banyak sekali ya. Salah satu di antaranya itu adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menghindari kemudorotan, kemudian menumbuhkan etos kerja seorang muslim demi mendapatkan suatu hal dari jalan yang benar, kemudian membuka pintu-pintu kebaikan dan masih banyak lagi manfaat dan hikmah dari diharamkannya riba ini.